Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Maya Pulusu sebagai moderator yang akan memoderatori jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Adapun topik kami kali ini tentang era dinasti Abbasiyah. Oke, langsung saja kepada Abian Nurul Iksan sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Kepada Abian, waktu dan kamera dipersilakan. Terima kasih atas moderator, atas waktu dan kameranya. Yang pertama, latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah dan sistem politik atau pemerintahannya. Dalam sejarah, Islam pernah mengalami zaman keemasan di berbagai aspek, yaitu pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Abbasiyah menempati kedudukan penting dalam sejarah Islam, antara lain karena kejayaan Islam mencapai puncaknya dalam rentang waktu yang panjang. Dinasti ini mulai berkuasa tahun 132 sampai 656 Hijriah, bertepatan dengan tahun 750 hingga 1258 Masehi. Penulis barat terkemuka bernama Philip K. Hitti menyebut masa dinasti sebagai the most brilliant period, atau masa yang paling cemerlang. Setelah dinasti Umayyah runtuh pada tahun 132 Hijriah, lalu Abbas yang bergelar As-Saffah menduduki kursi khalafah. Pada awalnya dinasti Abbasiyah menempati Kufah sebagai ibu kota dengan pusatnya di istana Hashimiyah. Tampaknya Kufah merupakan basis Syiah dan pusat pemberontakan suku Arab pendukung Bani Umayyah. Kemudian mereka membangun kota Baghdad dan memindahkan pusat pemerintahan ke kota baru ini. Dengan naiknya dinasti Abbasiyah ke panggung kekuasaan, sejarah Islam memasuki fase baru. Semenjak masa ini, berakhirlah riwayat entitas politik Islam yang didominasi golongan aristokrasi Arab. Dan sebaliknya, mulai periode ini pula kaum muslim Arab dan non-Arab bergandengan tangan. Tidak hanya untuk dalam menegakkan entitas politik Islam, tetapi juga membangun dan mengembangkan peradaban Islam. Selanjutnya, sistem politik atau pemerintahannya. Dinasti Abbasiyah adalah sebuah kerajaan yang didirikan setelah berhasil menghapus kekuasaan dinasti Umayyah. Dalam pelaksanaan pemerintahan dinasti, terkadang menggunakan sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan pada dinasti-dinasti yang berlangsung sebelumnya. Menurut penulis, pengguna sistem pemerintahan yang sudah ada dan modifikasi akan mempermudah pelaksanaan dan mempercepat pergerakan pemerintahan untuk lebih maju. Abu Ja'far Al-Mansur pada awal peletakan dasar-dasar sistem pemerintahan Abbasiyah berpegang pada ajaran Islam dengan mengambil hukum kepada Al-Quran dan menganggap dirinya sebagai sultanullah di muka bumi, atau yang bisa disebut sistem ini didukung penuh oleh orang-orang Persia karena sesuai dengan anggapan orang Persia kuno bahwa kekuasaan itu berasal dari dewa. Dengan anggapan orang Persia seperti ini, bahwa pemerintahan Abbasiyah tidak menyimpang dari kebiasaan yang mereka lakukan selama ini. Sehingga Abbasiyah diterima dan mendapat dukungan penuh oleh orang Persia. Sistem ini dapat juga disebut sebagai Islamisasi sistem kepemimpinan Kaisar Persia pada zaman sebelumnya. Dengan demikian, khalifah tidak hanya mengurus urusan dunia, tetapi juga menjadi pemimpin dalam bidang keagamaan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dinasti Abbasiyah bukanlah sebuah dinasti yang menganut paham sekuler seperti yang dikatakan oleh Cyril Glass. Walaupun sebagian para khalifah bertindak kurang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam bidang administrasi, pemerintahan Abbasiyah menerapkan dan mengembangkan sistem yang ada pada dinasti Umayyah yang terakhir. Dinasti Abbasiyah banyak mewarisi berbagai tradisi, praktek, keahlian, dan bahkan personil administrasi Umayyah dengan beberapa modifikasi. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk kalian. Apakah ada yang ingin dipertanyakan untuk pembahasan tentang sejarah dinasti Abbasiyah? Izin bertanya moderator. Oke, Syarif. Sebelumnya itu kan saya itu pernah membaca di suatu buku tentang kerajaan dinasti Abbasiyah. Rupanya pernah diserang oleh Timur Leng. Nah, pertanyaan saya adalah tahun berapa Timur Leng menyerang dinasti Abbasiyah? Bagaimana Dian bisa untuk menjawab? Oke. Mungkin di pertanyaan selanjutnya.
izin bertanya ya. Oke. Berarti bisa dikatakan dinasti Abbasiyah mengatakan sistem politik kebebasan dan keterbukaan. Pada Adrian bisa dijawab. Baik, untuk pertanyaan pertama, tahun berapa Timur Leng menyerang dinasti Abbasiyah? Timur Leng menyerang dinasti Abbasiyah tepatnya di kota Baghdad pada tahun 1400 Masehi. Untuk pertanyaan kedua, dinasti Abbasiyah bisa disebut menganut sistem politik kebebasan dan keterbukaan. Jawaban saya, iya, secara umum dapat dikatakan bahwa dinasti Abbasiyah menganut sistem politik kebebasan dan keterbukaan, di mana sistem kemasyarakatan dan pemerintahan Abbasiyah memungkinkan atau terdapat ruang masuknya segala macam pengaruh asing dalam bentuk apapun. Namun pengaruh itu akan terseleksi secara alamiah dan pelaksanaannya oleh masyarakat, di mana sesuatu yang dianggap sesuai dengan masyarakat akan terus terpakai, sedangkan yang kurang sesuai akan rontok oleh zaman, bahkan termasuk dinasti itu sendiri. Setuju. Saya kembalikan ke moderator. Saya kira ini sudah cukup memuaskan. Baik, lanjut untuk pemateri yang kedua yang akan dijelaskan oleh Syarif Ma'arif tentang era puncak kejayaan. Kepada Syarif, waktu dan kamera dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih oleh moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Untuk puncak kejayaan dinasti Abbasiyah dan runtuhnya dinasti Abbasiyah itu sendiri terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid yang pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Makmun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kemudian ketika Ar-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, di mana ilmu pengetahuan itu juga melimpah, perkembangan keamanan juga terjamin, dan luasnya wilayah mulai dari Baghdad, mulai dari Afrika maksudnya hingga ke India itu sangat luas. Namun masa keemasan Islam tidak dapat bertahan setelah Baghdad dibumi hembuskan oleh tentara Mongol, di mana kekuasaan Paguhan pada tahun 1258 Masehi, semua bangunan kota termasuk istana emas tersebut dihancurkan pasukan Mongol, menghancurkan perpustakaan yang merupakan itu gudang ilmu pengetahuan dan membakar seluruh buku yang ada di dalamnya. Mungkin materi saya cukup itu moderator, dan apabila ada kurang jelas saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Syarif. Apakah masih ada yang kurang jelas untuk pembahasan tentang puncak kejayaan dinasti Abbasiyah? Dipersilakan Saya ingin bertanya, pemateri tadi mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid dan anaknya lah dinasti Abbasiyah itu meraih puncak kejayaannya. Pertanyaan saya, bagaimanakah proses mereka memulai sehingga bisa meraih kejayaan? Oke, selanjutnya. Ya, saya ingin bertanya. Berdasarkan pemaparan dari pemateri tadi mengatakan kalau keamanan dinasti Abbasiyah itu sudah terjamin. Pertanyaan saya adalah kelemahan apa yang dimiliki dinasti Abbasiyah sehingga bisa dibumi hembuskan oleh tentara Mogol? Mungkin pertanyaan saya cukup segitu. Oke, baik, izin menjawab moderator. Untuk pertanyaan dari pemateri 1 dan pemateri 3 cukup menarik. Jadi begini, pada intinya Harun ar-Rasyid itu memfokuskan dirinya dulu untuk kerajaan dinasti Abbasiyah dalam aspek bangunan, baik itu kesehatan, militer, dan khususnya pada masjid, guna untuk menyatukan umat Islam itu sendiri. Kemudian untuk jawaban atau pertanyaan dari pemateri 3, begini,
kelemahan yang dimiliki dinasti Abbasiyah itu sendiri sehingga dapat diruntuhkan oleh tentara Mongol karena para khalifah dinasti Abbasiyah tidak cukup kuat dalam menghadapi tentara Mongol yang jumlahnya 200 ribuan. Dan dapat kita lihat juga dari faktor khalifahnya dinasti Abbasiyah yang kalau setiap ada pemberontakan itu cenderung para khalifahnya membiarkan itu terjadi. Mungkin itu faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bagaimana untuk Adrian dan Amel, apakah sudah jelas? Cukup jelas. Gimana Amel? Sorry, jaringanku ke ini. Apakah sudah? Giliran. Sudah. Oke, lanjut untuk pemateri ketiga yaitu Rizky Amelia yang akan membahas tentang era ilmu pengetahuan. Kepada Amel, waktu dan kamera dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu dinasti Abbasiyah. Berbicara tentang kemajuan Islam, di bawah ini kerajaan Abbasiyah dan bidang ilmu pengetahuan tidak terlepas dengan kemajuan Islam di Spanyol. Karena banyak tokoh-tokoh intelektual yang lahir di Spanyol di mana dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam telah mencapai kejayaan. Hal ini dibuktikan dengan banyak presentasi yang diperoleh, bahkan pengaruh membawa dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Minta terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang sudah mulai dikembangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dalam jumlah yang banyak, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas lainnya mampu menyaingi Baghdad. Upaya menyebarluaskan karya ilmiah di Spanyol merupakan persiapan awal untuk melahirkan filosofis besar pada masa depan. Apakah materi saya kurang jelas? Saya silakan bertanya dan saya kembalikan ke moderator. Iya, apakah untuk penjelasan ilmu pengetahuan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, izin bertanya. Jadi begini. Tadi kan memaparkan materinya dengan baik bahwasanya terdapat filsuf dari dinasti Abbasiyah yang terkenal. Nah, pertanyaan saya itu siapa saja tokoh ilmuwan filsafat dinasti Abbasiyah yang berperan penting dalam memperluas filsafat sehingga dapat dikenal begitu. Selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pemetik 2. Siapa saja tokoh ilmiah filsafat tersebut? Yaitu Abu Hanifah pada tahun 150 Hijriah, Malik Ibnu Anas pada tahun 179 Hijriah, Al-Syafir 204 Hijriah, dan Ahmad Ibnu Halib pada tahun 241 Hijriah. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Bagaimana, Salif? Apakah sudah cukup memuaskan untuk jawaban dari Amel? Terima kasih untuk materi. Ya, jawabannya cukup bagus. Terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Saya kira cukup. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya untuk pemateri. Saya tujukan pertanyaannya kepada Adian. Pertanyaannya, dinasti apa saja yang pernah dipraktekkan oleh sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah? Dan yang kedua, saya tujukan kepada Sarif. Mengapa Baghdad dibumi hanguskan oleh Mongol di bawah Kulagaan pada tahun 1258 Masehi? Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya.
seperti yang saya baca di dinasti-dinasti tersebut adalah Bani Buwaih Baghdad, Bani Samaniyah di Transoksania, Bani Tariyah di Khorasan. Dinasti-dinasti ini yang sudah terlepas diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Itu jawaban saya. Baik, saya ingin menjawab juga pertanyaan dari moderator. Oke. Untuk tentara Mongol itu sendiri menginvasi Bani Abbasiyah itu disebabkan oleh keinginan meluaskan daerah kekuasaan mereka, ya, dan juga untuk meruntuhkan kekuasaan besar yang mengendalikan Timur Tengah, seperti itu, moderator. Oke, cukup memuaskan untuk jawabannya. Kesimpulan dari materi dinasti Abbasiyah yaitu